Hai sahabat PFN, kita ketemu kembali di acara podcast Cerita di Balik Layar. Nah, pada hari ini saya mau cerita sedikit ya sebelumnya. Ini terus terang di PFN, biasanya saya suka jadi tamu, tapi kali ini saya baru sekali menjadi host di podcast ini karena kedatangan tamu istimewa yang sebenarnya bisa membantu teman-teman atau menggali informasi yang bisa bermanfaat untuk para sahabat PFN yang tentunya sangat related dengan kreativitas. Dan apalagi isunya sekarang ini konon kabarnya IP sudah bisa dijadikan kolateral. Nah, di balik itu semua banyak cerita yang kita bisa gali oleh tamu istimewa kali ini. Siapa dia? Sekarang saya nanti akan memperkenalkan. Pokoknya tokoh deh untuk di IP ini pasti adalah orang yang dicari-cari. Masih rahasia, belum di insert, tapi saya kasih namanya dulu ya, Pak Anggoro Dasananto SH. Beliau adalah Direktur Hak Cipta dan Desain dan Desain Industri, Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang kedua adalah Pak Agung Damar Sasongko SHMH. Beliau adalah Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif untuk Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Beliau ini adalah dua orang yang bisa memberikan informasi banyak dan juga memberikan bantuan kepada kita jika kita punya pertanyaan banyak, bahkan kalau misalnya punya masalah terkait itu. Nah, pertama mungkin selamat datang Pak. Selamat datang. Mudah-mudahan tempat ini nyaman untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah nyaman sekali. Barangkali udah lama ya Pak ya nggak pernah ke PFN ya? Belum pernah sama sekali, baru kali ini saya ke PFN dan alhamdulillah bagus. Iya, dan begitu masuk yang nyambut banyak banget ya Pak ya. Keplok-keploknya ini baru keplok-keplok yang nyata loh Pak. Yang nggak nyatanya banyak. Oke Bapak, terima kasih Pak. Pak Agung juga mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Pak Anggoro pokoknya kita waktu ketemu di sana di kantornya Bapak kita udah ngobrol panjang lebar mengenai haki ya Pak ya. Mungkin dari Pak Anggoro dulu barangkali bisa diceritakan Pak sedikit mengenai haki ini sebenarnya seperti apa sih, karena isunya ini kan sebenarnya isu yang lama tapi dibarukan saat ini itu menjadi sesuatu yang seksi ya Pak ya. Silakan Bapak. Oke, memang kami dari Direktorat Jenderal Intellectual Property atau Kekayaan Intelektual, kalau di dalam terjemahannya haki ini ada dua sebetulnya. Kalau dari skema dari World Intellectual Property Organization itu ada industrial property dan intellectual property. Jadi yang industrial property itu hanya mengenai hak cipta. Kalau intellectual property itu ada hak komunal dan hak private. Yang private itu terdiri atas merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Ada satu varietas tanaman yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal KI, yang kami kelola ada 7, yaitu seperti tadi yang saya sebutkan, hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. 6, mohon maaf saya koreksi indikasi ya. Geografis. Dan indikasi geografis ada 7 yang bersifat komunal. Tadi ada yang saya sebutkan yang bersifat private, ada yang kepemilikannya bersifat komunal. Memang KI ini setiap satu produk pasti dilindungi, ada bermacam-macam kekayaan intelektual.
Saya nyebut merek nggak apa-apa? Boleh, silakan Oke. Pak. Silakan. Tidak bermaksud pesan sponsor. Saya ambil aja Contoh merek. ya, Pak. Contoh deh, handphone itu ada mereknya. Tentunya apakah itu mereknya A, B, C, D. Ada desain industrinya, bentuk dari handphone itu sendiri, desain. Ada teknologinya, teknologi paten yang di dalamnya, dan ada desain tata letak sirkuit terpadu yang bersifat rangkaian elektronik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menimbulkan fungsi. Dan ada hak ciptanya berupa software, entah itu software aplikasi seperti yang sudah kita unduh dan sebagainya. Karena saya tidak mau nyebut aplikasi apapun, tapi di situ ada. Nah, itulah yang KI yang bersifat private kepemilikannya. Tapi ada yang bersifat komunal, yaitu seperti di hak cipta walaupun ada private tapi juga ada yang komunal. Seperti kalau saya bicara dulu masalah hak cipta, ada yang bersifat komunal yang memang dimiliki oleh suatu lembaga atau kelompok. Taruhlah kalau saya bicara baju batik, motif batik, ada sekar jagad, tuntung, parang baris, parang klitik, parang barong. Itu yang bersifat komunal. Demikian juga tari-tarian, ada tari serimpi, tari bedoyo agung yang hanya ditarikan di itu, tari kecak dan sebagainya, itu yang bersifat komunal. Artinya dimiliki oleh pemerintah, daerah atau komunitas tertentu di daerah itu. Apakah orang boleh mengembangkan secara komunal menjadi private? Boleh. Saya pinjam nama ini, mohon maaf, Didi Ninitowo, maestro itu mengambil tarian basicnya umpamanya bedoyo atau serimpi, dikembangkan dengan koreografer tertentu, dengan aransemen musik tertentu, dengan kata-kata tertentu, sehingga pasca yang kepemilikan komunal ini dimiliki oleh yang meng-create, baik itu dari koreografernya, dari aransemennya, dan dari sebagainya. Jadi cukup ini ya Pak ya, cukup kompleks ya Pak ya. Kompleks, belum nanti kalau Didi Ninitowo mempertunjukkan di suatu pertunjukan, beliaunya dapat perlindungan hak cipta secara performing art, pelaku pertunjukan. Itu baru di satu tempat. Nanti kalau di tempat lain lagi juga dapat perlindungan performing art di tempat ini. Jadi kompleks sekali sehingga kalau lagu, musik, tari berkaitan dengan royalti, tentunya pembagiannya akan berurutan, dan unik sekali bahwa perlindungan hak cipta yang bersifat penciptaan seperti itu, perlindungannya selama seumur hidup plus 70 tahun setelah wafat. Saya ambil contoh penyanyi maestro keroncong gesang yang menciptakan Bengawan Solo, wafat kalau nggak salah, saya mohon koreksi, di 2015, setelah wafat 70 tahun nanti ke depan ahli warisnya akan mendapat royalti yang sekarang royaltinya yang dibayarkan dari salah satu stasiun televisi di Jepang, NHK, dan sekarang masih berjalan. Iya, artinya Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai kekayaan intelektual, tadi misalnya kita ambil contoh dari satu produk saja, handphone katakanlah di situ. Di situ yang terlibat kan banyak sekali ya Pak ya. Artinya masing-masing item dalam barang yang mungkin hanya bolpen inilah gitu ya Pak ya, katakanlah bolpen ini gitu. Berarti ini bisa milik sejumlah orang gitu kira-kira ya, atau sejumlah kelompok yang mengatasnamakan bahwa itu adalah haknya gitu. Misalnya penciptaan dari tintanya lah, dari ceklekan ininya lah gitu. Kira-kira kayak begitu ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan itu, jika sudah menjadi sebuah barang, apa yang harus dilakukan oleh kita
sebagai orang yang di belakang bolpen ini atau di belakang handphone itu, yang sebenarnya kita melihat itu sesuatu tadinya hal biasa aja gitu, tapi ternyata itu menjadi kekayaan kita. Mungkin Pak Agung barangkali bisa menyampaikan bahwa perlindungan atau orang bagaimana cara melayaninya gitu terhadap mereka. Sebelum saya Iya boleh monggo Jadi, silakan Pak. menarik sekali Bu bahwa satu produk itu kadang-kadang KI-nya banyak di situ. Selain KI penciptanya juga banyak. Saya ambil contoh PC komputer itu boleh mereknya. Saya pinjam merek apa? Iya boleh silakan Pak. Boleh Dell, boleh Toshiba, boleh Sony, boleh apalagi HP, Lenovo. Tapi ada satu merek yang Intercept di dalamnya, Intel Pentium. Karena saya satu perusahaan yang berbeda. Lah bagaimana dia pelindungannya terhadap Intel prosesornya itu, Intel Pentium, entah itu iCore 3, iCore 7, whatever namanya. Tapi ini ada suatu produk yang besar, baik itu Apple, kalau Apple nggak ngambil prosesor ini. Yang Dell, HP dan sebagainya ngambil seperti ini, bagaimana perjanjian perlindungannya? Perjanjian perlindungan tetap yang pencipta prosesor Intel ini tetap mendapat bagian komersialisasi dari dari pihak pembuatnya PC berdasarkan agreement. Berarti hak ekonomi kira-kira begitu ya Pak ya? Seperti kalau kita boleh saya pinjam mesh license atau lisensi massal. Kalau kita beli software Microsoft, terus saya taruh di PC saya yang masih kosong, itu saya sebut lisensi massal. Ini agak jauh sedikit ya Bu Direktur ya. Jadi agak jauh sedikit saya bicara ada mesh license yang kalau kita melakukan perjanjian hanya accept and agree. One click wrap. Jadi one wrap klik oke. Itu harganya kan kalau kita beli umpamanya satu software 2 juta itu sudah termasuk bayar lisensi automatic license kalau saya istilahnya. Betul Mas Agung. Iya. Ya memang tadi seperti Pak Anggoro tadi katakan, Pak Direktur katakan, memang itu aspek karakteristik dari kekayaan intelektual. Satu produk itu bisa ada beberapa perlindungan. Dan bahkan kalau kita bicara spesifik lagi, bicara film, di film pun juga ada sekumpulan hak. Betul. Ada penulis scriptwriter-nya, kemudian ada orang yang melakukan editing, pelakunya, pemainnya, itu juga dilindungi sebagai ada perlindungan sendiri masing-masing gitu. Betul. Ya, hak cipta atas karya tulisnya, kemudian pemainnya atau artisnya itu bisa masuk sebagai performer, pelaku pertunjukan dilindungi sendiri dan punya hak gitu ya. Jadi kalau umpamanya bayarannya kurang dia berhak nuntut gitu. Nah, seperti itu. Atau penulis cerita terus kemudian editing. Jadi itu makanya dikatakan sebagai bundle of right, sekumpulan hak. Nah, terkait dengan itu karena memang kita di PFN yang berkaitan dengan film, kreativitas yang berkaitan dengan karya audiovisual ya Pak ya, di mana pekerjaan yang dilakukan untuk menjadi sebuah karya besar itu adalah kumpulan orang-orang kreator di dalamnya. Baik itu tadi yang seperti Bapak katakan bahwa kita bisa beli skrip dari sebuah novel misalnya. Jadi kita membeli ceritanya, terus kemudian dibuatkan skrip audiovisualnya karena dari novel menjadi visual itu ada satu proses ya. Betul. Nah, kemudian juga di situ juga ada direkturnya, tapi yang lebih penting lagi di sini ada produsernya. Adalah yang memiliki judul film itu kira-kira. Karena kan biasanya dari novel pindah ke film judulnya agak berubah gitu. Kira-kira kayak begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana mengaturnya sehingga pada saat itu menjadi sebuah karya besar gitu, menjadi sesuatu yang harus didaftarkan kekayaan intelektualnya, apakah milik produsernya ataukah barangkali itu bisa sharing juga. Ini bagaimana? Oke. Jadi begini Bu Direktur, saya ambil contoh.
Kita kayaknya Padahal pernah manggil saya Bu Chandra kek atau Mbak Chandra gitu. Kan Saya Ibu nggak Direktur. setua itu deh Pak kayaknya. oh ya Mbak Direktur. Bisa aja Bapak. Jadi begini Bu, saya ingat saya ambil yang sampel saja. Saur Sepuh film. Ya. Saur Sepuh itu penulisnya adalah Kosasih ya. Saya lupa, saya Kosasih kalau nggak salah. Kosasih. Iya. Terus di pemegang haknya dan sebagai produksinya dari Kalbe Pharma. Ada cerita Saur Sepuh dari 1, 2, 3 kalau kami nggak salah. Ada pemerannya. Farida Pasa. Siapa lagi yang cowok itu? Yang Mak Lampir itu kan Farida Pasa. Ya. Terus ada beberapa. Terus ada siapapun. Artinya begini loh. Dari judul cerita dialih wujudkan kepada transkrip film itu pun ada pelindungannya sendiri-sendiri satu-satu. Terus ada aktor dan aktrisnya itu dia juga mendapat perlindungan hak secara pelaku pertunjukan karena dia mengekspresikan, mengimplementasikan apa yang ditulis, apa yang dimasukkan dalam transkrip sehingga menjadi. Di situ juga ada editing, ada pengarah gaya, pengarah gerak, terus cara bicara, intonasi, semua itu ada rangkaiannya di dalam hak ciptanya masing-masing. Nah sekarang pemegangnya adalah yang menjadi produksinya boleh PT siapapun berdasarkan agreement atau perjanjian dengan pemegang hak dalam ini Kalbe Pharma. Nah bagaimana pengaturannya? Pengaturannya berdasarkan skala-skala yang konteks klaster yang memang perlindungan hak cipta ada di situ. Farida Pasa, selain dapat honor main film, dia juga setiap tayang seharusnya mendapatkan, bukan seharusnya, harus mendapat royalti dari sebagai performing arts. Demikian juga dari penulis skrip, pelaku penata gaya, penata intonasi, penata gaya actionnya gitu ya, gerakannya gitu. Terus termasuk perias. Karena perias itu saya bayangkan coba seorang Farida Pasa yang cantik berubah menjadi nenek-nenek tua yang jahat, yang itu kan dalam dalam karakter itu kan ada hak ciptanya sendiri. Jadi memang bagaimana tentang pembagiannya, nah itu pembagiannya juga menurut hemat saya didasarkan perjanjian-perjanjian yang dipegang oleh pemegang hak cipta berdasarkan agreement yang Artinya adalah pada saat produk itu dijadikan sebuah karya yang melandasi mereka bekerja itu adalah PKS-nya ya Pak ya. Betul. Apakah dia mendapatkan haknya sepanjang itu dijual ataukah memang kayak model beli putus gitu ya Pak ya? Berarti seperti itu. Kalau misalnya di perjanjian itu adalah dikatakan beli putus atau katakanlah kamu berikan honor sekian hanya untuk ini aja gitu. Berarti itu boleh aja kan Pak, tidak mendapatkan hak ini, tapi itu semuanya ada di perjanjian. Berarti seperti itu ya Pak ya. Selama itu nggak ada, dia bisa melakukan hal-hal apapun tindakan hukum. Cuma kadang-kadang ada pencipta, baik itu pencipta tokoh, boneka dan sebagainya, itu melepaskan haknya. Melepaskan haknya kepada salah satu institusi bahwa di dalam perjanjiannya tidak akan menuntut royalti dan sebagainya. Jadi kalau sudah itu lepas, itu namanya sodakoh kalau dalam. Artinya kalau misalnya dalam sebuah perusahaan apapun itu namanya, menciptakan sebuah karya yang sebenarnya dia berhak mendapatkan hak ciptanya, tapi memberikan atau melepaskan hak itu kepada perusahaan. Itu boleh-boleh aja. Saja. Dan untuk perusahaan happy lah ya pada saat itu, karena dalam hal ini kan
yang akan berusaha si perusahaannya Betul, gitu. betul. Karena ini sering terjadi Pak pada saat kita menjadi seorang karyawan gitu kan, yang sebenarnya hasil karyanya katakanlah fotografer gitu ya. Iya. Fotografer itu kan yang dijual emang fotonya, Iya, karyanya dia Iya, gitu. Betul. Padahal dia waktu berkarya dia adalah pegawai dari sebuah media tertentu gitu misalnya. Pada saat dia keluar dari perusahaan itu, kadang-kadang kan dia ikut menuntut juga loh, itu hak gue gitu, karena itu karya gue loh gitu. Makanya tadi kata Pak Anggoro tadi memang perjanjian jadi penting Bu. Iya. Jadi perjanjian penting karena kasusnya banyak nih. Gitu kan. Seperti contohnya sekarang gini. Tadi kan rangkaiannya tuh banyak tuh. Sekarang orang bikin soundtrack di film itu. Boleh nggak sih saya ngejual lagu ini di luar film? Karena harus diperjanjikan tuh. Iya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kan sebetulnya kalau bicara siapa sih pencipta sebuah film? Sutradara. Karena dia kan memvisualkan dari skrip menjadi dari novel, skrip, menjadi visual kan tidak mudah. Kan sering kita lihat kadang-kadang kok filmnya lebih jelek ya daripada novelnya, lebih seru novelnya kayaknya gitu. Berarti kan si sutradara tidak bisa memvisualkan nih bahasa transkrip, mewujudkan menjadi film. Nah bahkan ada remake lagi kan, ternyata berhasil. Nah kemudian pemegang haknya adalah tadi orang yang membiayai produser tadi. Nah tadi betul kata Pak Anggoro itu menjadi catatan Bu. Banyak kasus yang dari kami memberikan pendapat hukum itu banyak kasus-kasus tidak ada perjanjiannya tidak jelas sehingga terjadi konflik. Ya, artinya sekarang ini yang diterima oleh teman-teman di Haki gitu ya Pak ya, itu memang banyak lack of-nya tuh di ini ya Pak ya, di perjanjian itu ya. Betul. Seandainya perjanjian itu ada untuk Clear. teman-teman yang berkarya di dalamnya, itu yang sebenarnya mereka harus miliki ya Pak ya sebagai pagernya. Makanya nuwun sewu, Mbak Direktur ini kalau nanti ada suatu tadi Bu sekarang Bapak. Udah diprotes. Jadi kalau Mbak Direktur ini nanti menugaskan staf di bawahnya untuk melakukan suatu kreasi apapun hasilnya, itu perjanjiannya harus jelas, harus mengunci tapi mengikat dalam arti positif dan mengunci. Di kemudian hari ini kadang-kadang kan stafnya Mbak Direktur itu kan kadang-kadang kan baik kalau di depannya. Tapi semua baik kok ya. Jadi kadang-kadang kan ada salah ya namanya anak takutnya kan oh itu ciptaan saya ini logo ini ciptaan saya. Lah itu yang saya kunci itu. Iya, baik. Itu gue yang bikin loh gitu. Ini menjadi menarik, Pak. Kenapa? Karena belakangan ini memang yang menjadi barang seksi adalah intellectual property itu bisa menjadikan kolateral untuk menjadi modal bekerja, baik itu bisa didapatkan dari bank atau institusi kelembagaan keuangan apapun, walaupun sementara dari lembaga keuangan itu menganggap bahwa IP belum bisa dijadikan sebagai kolateral untuk peminjaman dana atau mendanai sebuah proyek gitu, karena kolateral yang diartikan sebagai barang agunan gitu ya, itu selama ini kan masih berbentuk barang bergerak atau barang tetap seperti rumah atau tanah. Sementara intellectual property untuk mengkurasinya saja si IP itu menjadi sebuah barang bernilai A rupiah atau dolar atau apapun, khususnya untuk di Indonesia masih menjadi PR gitu. Menurut Bapak? Begini, ini ada PP yang hemat kami bagus untuk memberikan skema pembiayaan atau boleh dikatakan bahasa biasanya adalah memberikan modal, dan ini sebetulnya yang lebih bisa didanai secara cepat adalah di hak cipta. Mengapa saya bilang hak cipta? Kalau di bidang-bidang lain, bukan saya mengecualikan, mengunderestimasikan bidang lain.
kalau merek yang brand yang sudah well known, famous, itu nggak masalah. Dari pihak penjamin dari Amerika mau ngasih jaminan nggak masalah. Saya ambil contoh ini pesan sponsor ya Bu. Iya. Ya Mbak Diria. Apple nggak usah menjelaskan, nggak usah diakurasi. Coca-Cola, Apple, Samsung nggak usah diakurasi, nggak usah. Kalau jamin pasti trust, percaya. Tapi bagaimana pengusaha yang startup yang baru intil naik lah kalau orang Jawa bilang. Bank dengan prudensial, dengan kehati-hatiannya tentunya untuk menilai layak apa tidak dibeli, itu memang kewenangannya di bank. Berbeda dengan hak cipta ini. Mengapa saya selalu bilang hak cipta? Hak cipta kalau penciptanya bisa melakukan self appraisal, umpamanya lagu X yang melegenda, Beatles lah, bisa memberikan self appraisal. Ini loh lagu saya ini sampai nanti tahun berapapun, that's legend. Nah itu baru nanti di appraisal dari perbankan, makanya bisa berapa miliar pun mengalir, bahkan katanya beberapa triliun pun mengalir. Artinya kalau bisa mengapresiasi legend, jadi akan lebih mudah. Memang ini hal yang paling sudah diatur di Indonesia, tapi belum diimplementasikan. Biasanya yang difidusiakan atau yang dikolateralkan itu adalah aset yang berwujud. Seperti tadi Mbak Dwi itu sampaikan benar. Tapi ini kan KI merupakan benda yang tidak berwujud, intangible assets. Artinya, apakah boleh? Memang secara undang-undang fidusia, yang boleh difidusiakan itu baik barang yang berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan yang intangible asset itu. Nah tadi saya statement bahwa karya cipta itu akan lebih gampang, karena promosinya itu tidak seperti promosi di brand, step. Coba kalau lagu Aku Baik-Baik Saja baru ditayangkan satu sudah booming, plus kalau seandainya di jaminan copyrightnya itu difidusiakan akan lebih, dikolateralkan akan lebih mudah. Tapi saya tidak mengestimate yang paten, yang merek, bukan maksud saya bukan seperti itu. Artinya bahwa IP bisa digunakan sebagai kolateral itu masih butuh perangkat-perangkat yang lainnya, gitu ya Pak ya. Yes. Kalau misalnya dari kejelasan Bapak, itu kira-kira berapa step ke depan kita memerlukan langkah supaya benar-benar IP itu real bisa digunakan sebagai kolateral. Mungkin kalau misalnya private sector barangkali masih bisa ya. Tapi kalau misalnya lembaga keuangan yang sangat prudent gitu, itu bagaimana Pak? Ya. Kalau saya begini, Mbak Direktur, ada sisi yang menurut hemat saya perlu disempurnakan. Pasca granted suatu KI itu kan masih ada perbuatan hukum di kemudian hari. Contohnya Mbak Direktur punya brand atau punya karya cipta atau punya paten, sudah dijaminkan dan bank memberi kredit umpamanya 3M. Tiba-tiba brand atau copyright apapun yang dipunyai Mbak Direktur dibatalkan oleh pengadilan. Bisa dihapuskan, dibatalkan, digugat oleh pihak lain karena dianggap meniru. Siapa nanti yang menanggung? Jadi ada garis benang merah, harus bisa dijaminkan dengan catatan apabila ada perbuatan hukum yang menghilangkan hak yang sudah dijaminkan, pertanggungjawabannya kalau secara perdata memang orang perorangan, tapi kalau seandainya brand Mbak
sudah dijaminkan, Mbak Direktur sudah dijaminkan dapat 3M, terus saya beli. Apakah saya termasuk menanggung hutangnya itu loh yang dapat duit, Mbak kok saya ikut nanggung hutang lah itu kan harus digambarkan, harus diperjanjikan dengan jelas. Nah perangkat-perangkat aturan itulah yang harus dikuatkan. Karena ada istilah di KI itu, di kekayaan intelektual itu ada granted, after pasca granted itu ada perbuatan hukum macam-macam. Itu yang harus dimitigasi. Ya. Kalau misalnya seperti itu memang berarti edukasi terhadap masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual itu memang benar-benar harus masif ya Pak ya. Betul. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman di direktorat Pak? Kalau kami kemarin bicara di program Doktor S3 di salah satu universitas di Jakarta dan di Universitas Unisula dan Undip, saya juga sampaikan seperti ini. Artinya that's prudent, dari sisi bank itu prudent, dari notaris juga harus siap dengan amandemen-amandemen seperti kalau sesuatu emergensi terjadi, dari pihak-pihak yang OJK, dari pihak lainnya perbankan, baik itu insan-insan yang bergerak di bidang perbankan, termasuk appraisal-nya. Harus to ready to appraisal something, terutama di KI. Iya, dan ini menarik kenapa Pak? Tadi saya tanyakan juga di depan, walaupun kita juga tadi ngobrol-ngobrol, private dan komunal. Dan itu juga kayaknya menjadi topik yang menarik pada saat itu menjadi hak kekayaan yang bisa dijadikan kolateral gitu. Iya, betul. Nah, ini saya masih agak ini nih Pak dengan yang private dan komunal nih. Contoh ininya gitu. Kan itu berarti bisa dalam satu karya dianggap komunal dan dianggap private juga atau gimana untuk membedakan itu? Kalau saya harus menyampaikan secara pribadi bahwa yang bisa dikolateralkan itu adalah yang private. Mengapa? Kalau yang bersifat komunal, kalau dimiliki oleh pemerintah daerah, apakah, mohon maaf nih, apakah lihat pemerintah daerah itu harus collab dulu nggak ada anggaran atau mau mengkolateralkan ini untuk mencari modal. Padahal ini dimiliki oleh rakyat bersama. Terus nanti siapa yang menikmati hasil itu? Kalau pemikiran saya simple, tapi kalau private jelas miliknya Mbak Direktur, aku mau jaminkan, oke jaminkan. Tapi kalau yang private umpamanya indikasi geografis kopi gayo. Berarti yang mengkolateralkan adalah perhimpunan yang memiliki secara komunal, dalam ini pemerintah daerah, dan masyarakat pengguna indikasi geografis. Umpamanya kopi Sidikalang, kopi Sintong, lada muntok. Nah itu siapa nanti ke depannya kalau harus mengembalikan skema pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank kepada. Jadi kalau hemat saya lebih simpelnya yang bisa dikolateralkan adalah yang private. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit mungkin. Yang dikatakan komunal ini di samping indikasi geografis tadi juga masalah warisan budaya tradisional. Jadi ekspresi budaya tradisional itu kan dimiliki oleh diemban oleh beberapa komunitas gitu ya, oleh kustodian. Jadi agak sulit kalau tadi seperti yang Bapak katakan tadi kalau umpamanya itu agunkan gitu. Gitu seperti itu. Ini udah diperingati katanya. Ini udah hampir selesai, tapi nggak selesai sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin. Lanjut nggak apa-apa Mbak Direktur. Iya, berarti ada case yang kedua ya. Satu lagi. Aku jadi lupa tuh mau nanya apa. Case apa sih yang terbanyak yang dialami oleh direktorat ini gitu Pak untuk Haki? Kalau Hak Cipta dan itu biar beliaunya karena beliau ini di supaya kita bisa dapat pelajaran juga gitu ya Pak ya untuk sebenarnya Pak Direktur sudah menyampaikan juga persoalan yang paling banyak itu ya masalah kalau bicara
film juga banyak kasus-kasusnya kaitan dengan perjanjian. Oh, Penggunaan pemanfaatannya. Musik juga demikian. rebutan IP gitu ya Pak ya? Iya, rebutan atau sengketa haknya. Seperti contohnya sekarang juga ada kasus sebuah film yang di remake, tapi sebetulnya belum dapat izin dari penulis scriptwriter-nya, gitu kan. Jadi orang waktu itu hanya menjual untuk si A menjual skripnya kepada si B, gitu kan. Tapi hanya untuk pada saat itu saja. Jadi artinya tidak ada Dipakai untuk lain lagi. iya, perjanjian-perjanjian untuk ada klausula yang menyebutkan boleh digunakan, nggak ada. Jadi dia bebas. Nah, ketika ini dibuat oleh pihak lain, Pihak production house lain, ini protes. Nah, tapi kan perjanjiannya nggak jelas yang di sini. Nah, itu persoalan-persoalan seperti itu, pemanfaatan. Jadi mungkin kasus yang paling banyak ya tadi, Bu. Ya. Pemanfaatan dari sisi copyright. Dari sisi copyright itu sudah seperti itu. Artinya kembali lagi kita sebagai insan kreatif yang ada di dalamnya, kita nggak boleh terlalu kreatif ya dalam hal hukum gitu ya, harus strict aja gitu loh maksudnya. Dalam perjanjiannya strict, tapi kalau Iya dalam kan? kreativitasnya harus tetap kreativitas. Betul. Jadi kata kuncinya gini, Bu. Apa namanya? Tetap berkreativitas, jangan hambat kreativitas, ya. Tapi hargai. Tapi hargai dan pahami hukumnya. Baik. Itu saja. Terima kasih banyak Pak. Wah ini untuk teman-teman yang kadang-kadang sangat kreatif, jadi kreatif untuk semuanya gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Iya, sami-sami. atas Gitu. kehadirannya. Iya. Ini terhormat sekali kita bisa sharing di Sami-sami. sini. Mudah-mudahan kita ada episode kedua gitu ya Siap. Pak ya, khusus Siap. untuk Haki. Siap. Sehingga kalau misalnya teman-teman sahabat PFN ingin bertanya berkaitan dengan kasus atau hal-hal yang berkaitan dengan Haki, nggak perlu harus ada kasus ya Pak ya. Ini kemana Pak? Boleh di live chat di kami ada ya? Ada konsultasi kita bisa Atau datang. teman-teman PFN konteks ke kami aja. Boleh. Atau nanti kita akan tuliskan di ending ini kemana harus bertanya. Betul. Barangkali ada kontaknya Betul. untuk bisa teman-teman bisa bertelepon atau sekarang sih udah nggak pakai telepon ya. Iya. Kita ketahuan umur Pak kalau misalnya kita bilang Ya, gitu. bisa di website kita, Ibu. Di website ya, Ya. langsung di website Di ya. website kita Di website. dgip.go.id. Oke, terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Mudah-mudahan semua apa yang kita dapatkan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Oke, sahabat PFN, saya rasa ini adalah perbincangan yang luar biasa yang memberikan masukan banyak sekali seperti tadi yang disampaikan Pak Anggoro dan Pak Agung bahwa kita tetap harus kreatif, Yes. sekreatif mungkin dan tidak boleh tidak boleh membatasi kreativitas itu sendiri, tapi harus benar-benar Pahami hukum. pahami hukum hukumnya. karena disitulah lindungan kita terhadap karya yang kita buat. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Mudah-mudahan kita tetap sehat Pak, Amin. walaupun COVID sudah Sehat. lewat, Amin. tetap kita harus menjaga kesehatan kita Amin. supaya bugar Siap. dan bisa berkarya sekreatif mungkin. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu. Bye.